Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Donida Pramana, NIM 2020 53153 dari Program Studi Sistem Informasi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang paparan sistem, pengelompokan aktivitas, sistem bisnis use case, diagram sistem use case, dan skenario use case. Di sini tema saya sistem informasi pemesanan di coffee shop. Yang pertama ini paparan sistem. Yang pertama, pembeli datang ke coffee shop. Yang kedua, pembeli mengambil menu yang disediakan. Yang ketiga, pembeli memilih menu dan memberikan pesanan ke kasir. Yang keempat, kasir menotal pesanan pembeli dan memberikan 2 nota tagihan. Yang kelima, kasir memberikan 1 nota tagihan ke pembeli dan menyimpan 1 notanya. Yang keenam, pembeli membayar nota tagihan ke kasir. Yang ketujuh, kasir memberikan pesanan ke pembeli. Kasir memberikan pesanan pembeli ke barista. Yang ke-8, barista membuat pesanan pembeli. Yang ke-9, barista memberikan pesanan pembeli ke pelayan. Yang ke-10, pelayan mengantarkan pesanan pembeli ke pembeli. Yang ke-11, kasir mencatat setiap transaksi. Yang ke-12, setiap hari kasir memberikan laporan penjualan dan stok barang ke manajer. Yang terakhir, manajer memeriksa laporan. Nah, di sini ada pengelompokan aktivitas. Yang pertama itu proses penjualan, dan yang kedua proses pembelian, yang ketiga proses pelaporan. Nah, di sini kita langsung ke kelompok yang pertama, proses penjualan. Itu ada 3. Yang pertama, pembeli datang ke coffee shop. Yang kedua, pembeli mengambil menu dan yang disediakan. Yang ketiga, pembeli memilih menu dan memberikan pesanan ke kasir. Nah, kelompok yang kedua yaitu proses pembelian. Itu ada 7 ya. Yang pertama, kasir yang keempat ya, nomor 4, tapi yang pertama, kasir menotal pesanan pembeli dan membuat 2 nota tagihan. Yang kelima, kasir memberikan 1 nota tagihan ke pembeli dan menyimpan 1 notanya. Yang keenam, pembeli membayar nota tagihan ke kasir. Yang ketujuh, kasir memberikan pesanan pembeli ke barista. Yang ke-8, barista membuat pesanan pembeli. Yang ke-9, barista memberikan pesanan pembeli ke pelayan. Yang ke-10, pelayan mengantar pesanan pembeli ke pembeli. Ini yang kelompok ketiga, proses pelaporan. Yang 11, kasir mencatat setiap transaksi. Yang 12, setiap hari kasir memberikan laporan penjualan dan stok barang ke manajer. Yang ke-13, manajer memeriksa laporan. Nah, kita lanjut ke diagram bisnis use case. Ya, di sini ada aktor-aktor, yaitu pembeli, kasir, barista, pelayan, dan manajer. Di sini use case sistem informasi di coffee shop. Itu ya, use case pertama itu pembelian barang yang dilakukan oleh pembeli ya. Yang kedua, pembeli melakukan use case memberikan pesanan. Ini ada hubungan include ya. Berarti sebelum melakukan memberikan pesanan ini harus melakukan use case pemilihan barang terlebih dahulu. Yang ketiga, ini ada penotal pesanan yang dilakukan oleh kasir. Yaitu ini juga ada hubungan include ya. Nah, sebelum melakukan use case penotal pesanan harus melakukan use case memberikan pesanan terlebih dahulu. Nah, yang keempat, ini ada use case nota, yaitu dilakukan kasir ya, dan diberikan ke pembeli. Ini ada hubungan include juga. Sebelum melakukan use case nota ini harus melakukan use case menota pesanan terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya ada use case pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dan kasir. Ini juga ada hubungan include. Sebelum melakukan use case pembayaran harus melakukan use case nota ini ya terlebih dahulu. Terus selanjutnya ada use case pesanan. Ini dilakukan oleh kasir dan barista. Ini ada hubungan extend. Ini tuh use case relasi tambahan ya, use case tambahan yang bisa berdiri sendiri tanpa use case tambahan. Nah, ini ya, selanjutnya ada use case membuat pesanan pembeli. Ini dilakukan oleh barista ya. Ini ada hubungan include. Sebelum melakukan use case membuat pesanan pembeli harus melakukan use case pesanan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada memberikan use case memberikan pesanan pembeli. Ini dilakukan oleh pelayan dan pembeli ya. Ini ada hubungan include. Sebelum melakukan use case memberikan pesanan pembeli harus melakukan use case membuat pesanan pembeli terlebih dahulu.
Selanjutnya ada use case mencatat pesanan dilakukan oleh kasir dan ini ada hubungan extend, berarti ini berdiri sendiri ya, tidak bergantung pada use case sebelumnya. Selanjutnya ada use case membuat laporan penjualan dan stok barang, ini dilakukan oleh manajer dan kasir. Ini ada hubungan include, berarti sebelum menjalankan use case membuat laporan penjualan dan stok barang, harus menjalankan use case mencatat pesanan terlebih dahulu. Selanjutnya yang terakhir ada use case memeriksa laporan yang dilakukan oleh manajer. Ini ada hubungan include, berarti artinya sebelum memeriksa laporan, menjalankan use case memeriksa laporan ini, harus menjalankan use case membuat laporan penjualan dan stok barang terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke diagram sistem use case. Ini diagram sistem use case yang sudah di dalam komputerisasi ya. Ini ada pembayaran, ada use case pembayaran, ada use case membuat laporan penjualan dan stok barang, dan ada use case memeriksa laporan. Nah, di sini kasir menjalankan use case pembayaran. Nah, terus kasir menjalankan use case membuat laporan penjualan dan stok barang. Nah, di sini ada hubungan include, berarti sebelum menjalankan use case membuat laporan penjualan dan stok barang, kita harus menjalankan use case pembayaran terlebih dahulu. Nah, terus yang selanjutnya ada manajer melakukan use case memeriksa laporan. Ini juga ada hubungan include. Jadi sebelum menjalankan use case memeriksa laporan ini, harus menjalankan use case membuat laporan penjualan dan stok barang. Kita lanjut lagi ya ke skenario use case. Ini yang pertama yaitu pembayaran ya. Ini pembayaran, aktor utamanya kasir, aktor tambahnya tidak ada, nama use case-nya pembayaran. Tujuan use case melakukan aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pembayaran. Kondisi awalnya, pesanan pembeli sudah diberikan ke kasir. Kondisi akhirnya, nota pembayaran sudah dicetak. Nah, ini alur optimistik. Ini alur yang kalau berjalan normal ya. Ini ada juga alur pesimistik. Ini jika ada yang salah. Jika ada alur yang dari sini yang salah seperti itu. Ini alur optimistik yang pertama, yaitu kasir memasukkan kode barang yang dipesan ke sistem. Nah, yang kedua, kasir menekan tombol hitung untuk menghitung total harga barang yang dipesan. Yang ketiga, kasir menginputkan nominal uang pembayaran. Yang keempat, kasir menekan tombol bayar untuk menghitung pembayaran. Yang kelima, kasir mencetak nota pembayaran dengan menekan tombol cetak nota. Ini alur optimistik ya. Selanjutnya alur pesimistik. Ini yang 1A ya, berarti masalah yang di 1A ini kasir memasukkan kode salah. Ini masalahnya. Solusinya kasir menekan tombol batal dan memasukkan kode kembali. Ini yang 1A ini ya. Terus 3A ini masalah yang nomor 3 ini ya. Kasir salah menginputkan nominal uang pembayaran. Nah, solusinya kasir bisa membatalkan transaksi dan mengulanginya lagi. Ini yang nomor 3. Selanjutnya nomor 5A. Masalah yang nomor 5 itu nota pembayaran tidak dapat dicetak karena print error. Nah, solusinya yaitu kasir mencetak nota menggunakan print cadangan. Nah, selanjutnya kita ke nomor 2 ya, use case nomor 2 yaitu use case membuat laporan penjualan dan stok barang. Nah, aktor utamanya kasir, aktor tambahannya tidak ada. Nama use case-nya membuat laporan penjualan dan stok barang. Tujuan use case-nya melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pembuatan laporan penjualan dan stok barang. Kondisi awalnya, data penjualan sudah dicatat. Kondisi akhirnya, laporan penjualan dan stok barang sudah dibuat. Ini alur optimistiknya. Yang pertama, kasir memasukkan semua data penjualan ke sistem. Yang kedua, kasir mengelompokkan data per hari, bulan, dan tahun menggunakan tombol filter. Yang ketiga, kasir melihat ketersediaan stok dengan menekan tombol stok barang. Yang keempat, kasir membuat laporan penjualan dan stok barang. Alur pesimistiknya yang ke 1A yang ini ya, itu kasir salah dalam memasukkan data ke sistem dan menyebutkan error. Solusinya, kasir mengecek data penjualan kembali dengan tombol filter. Nah, kita ke selanjutnya ya, nomor 3. Nomor 3 ini use case memeriksa laporannya. Ini aktor utamanya manajer, aktor tambahannya tidak ada, nama use case-nya memeriksa laporan,
Tujuan use case-nya melakukan aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan memeriksa laporan. Kondisi awalnya laporan penjualan dan stok barang sudah dibuat, kondisi akhirnya laporan penjualan dan stok barang sudah benar. Alur optimistiknya yang pertama, manajer mengecek data penjualan dengan tombol filter. Yang kedua, manajer melihat total penjualan dengan tombol hitung. Yang ketiga, manajer mengecek stok barang dengan tombol stok barang. Yang keempat, manajer menyatakan laporan dan stok barang sudah benar. Alur pesimistiknya ada yang nomor 1A ini ya, yang nomor 1A, ini manajer mendapatkan kesalahan dalam data penjualan. Terus solusinya itu manajer mengedit data dan dengan tombol edit. Seperti itu ya. Sudah selesai. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau ucapan saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.